Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wala haula wala quwata illa billahi al-azim. Amma ba'd. Para pecinta majlis dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengkaji tentang sebuah kitab tentang pembahasan rukun iman, ya, yang dimana kitab ini dikarang oleh seorang al-alamah al-faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yang tinggal di kota Madinah, ya, yang alhamdulillah beliau masih hidup sampai sekarang, dan insyaallah kita akan mengkaji, ya, pembahasan kita ini yang seputar akidah, ya, biar mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada keimanan kita, akidah kita sesuai dengan akidah para pendahulu kita yang soleh, para salafun soleh, pendahulu-pendahulu kita, ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kitab ini, yaitu al-iman. Al-imanu huwa at-tasdiqul jazmu bi kulli ma ulima bi darurati maji'un nabi sallallahu alaihi wasallam bihi min indillahi ta'ala. Al-iman dia adalah tasdiq, membenarkan, ya, dengan sebenar-benarnya, bi kulli ma ulima bi darurati, dengan setiap apa-apa yang dia wajib diketahui secara darurat. Maji'un nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, apa-apa yang telah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillahi ta'ala, bahwasanya dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu kita membenarkan setiap apa yang diketahui dan wajib kita ketahui secara darurat yang telah datang kepada Nabi, dan apa yang telah disampaikan Nabi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tujuannya Rasulullah menyampaikan biar apa? Kita selamat, kita bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat. Inilah yang diinginkan oleh Nabi, karena Nabi itu pengen menyelamatkan umatnya, ya. Wa yutlaqu aidan ala at-tasdiqi bil janani, yang mencakup hal tersebut juga dalam keimanan apa? Membenarkan dengan hati, ya. Jadi apa yang kita ketahui tentang rukun iman tersebut kita benarkan juga dengan hati kita. Wal iqrar bil lisan, dan kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita. Wal amali bil arkan, dan mengamalkan rukun-rukunnya tersebut, ya. Jadi kita benarkan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, dan mengamalkan rukun-rukun daripada rukun iman tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian hati kita membenarkan juga bahwa segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu semuanya berasal dari Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita kemudian mengamalkan, kita terapkan setelah syukur dengan lisan dan hati kita,
kita amalkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu nikmat tadi kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh gambaran kecil. Wa arkanul imani sittatun, adapun rukun iman itu ada 6 sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Antumina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, beriman kepada para nabi dan rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari setelah kita hidup ini bakal ada namanya hari kematian, dan terus bahkan ada hari kiamat, dan terus bakal ada namanya hari pembalasan. Nah, di situ semua akan dibalas perbuatan baik dan akan dibalas juga perbuatan jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala, dan beriman kepada takdir atau ketetapan ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang jelek, semuanya minallahi taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu dalam hal al-iman billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Makna imani billahi huwa, pengertian iman kepada Allah dia adalah at-tasdiqu biwujudihi ta'ala, yaitu membenarkan dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi kita itu harus membenarkan bahwa Allah itu maha ada dari segala yang ada. Ya. Kita ini ada karena Allah yang menciptakan kita. Nah, itulah menunjukkan bukti daripada Allah itu maha ada. Begitu juga langit dan bumi dan segala isinya ini Allah yang menciptakan. Dan tanda adanya langit dan bumi ini menunjukkan bahwa tanda Allah itu maha ada. Inilah sifat daripada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bi an ya'taqida, yaitu dengan meyakini, wa ya'lama, dan mengetahui, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yang maha tinggi, wajibul wujudi bidzati, wajib keberadaannya, wajib zatnya Allah ada, wajib Allah itu maha ada bersama zatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Ya, karena apa? Contoh, Allah menciptakan angin, udara. Kita juga tidak bisa melihatnya, tapi kita yakin udara sama angin itu ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Makanya kadang-kala sesuatu itu tidak harus bisa dilihat, tapi dia tetap ada. Contohnya udara sama angin tadi, kita tidak bisa lihat tapi kita yakin itu ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, bukti kekuasaannya sangat banyak yang ada di langit, di bumi, bahkan di dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, itu menunjukkan Allah itu maha ada. Fardun, maha tersendiri. Ya. Wahidun, maha esa. Jadi Allah itu maha esa, gak ada berbilang, gak ada yang Tuhan itu ada 2 atau 3, ada 4, tidak ada. Allah itulah yang maha esa. Karena fardun, berdiri sendiri juga Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh namanya bantuan orang lain. Malikun, raja, ya, yang menguasai segalanya. Qadirun, maha menguasai. Ya, Allah lah raja yang menguasai alam semesta ini. Yang lain gak ada ikut andil. Hayyun, maha hidup. Ya, berarti Allah kalau maha hidup selamanya tetap hidup, kekal. Bumi hancur, Allah tetap ada, tetap hidup, maha hidup. Qayyumun, maha berdiri sendiri, tidak butuh namanya bantuan orang lain. Kalau kita butuh namanya bantuan orang lain, ya, butuh namanya bantuan orang lain. Tapi Allah lah yang maha kuasa. Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadi semuanya. Ya. Qadimun azaliyun. Ya.
di mana Allah itu maha terdahulu. Jadi lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Nah ini karena dari dahulu sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak butuh dengan sebab-sebab. Kalau kita butuh dengan ada sebab-sebabnya. Contoh, kita ini ada karena ada orang tua. Orang tua kita ada karena ada kakek sama nenek. Tapi Allah tidak butuh semuanya itu. Makanya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Daimun abadiyun, selalu kekal. Ya. Selalu kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Wa innahu bikulli syai'in alimun, dan sesungguhnya Allah bikulli syai'in alimun, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Ya, segala sesuatu, bahkan yang kedipan mata kita Allah tahu apa maksudnya. Bahkan yang terlintas di hati kita yang lebih samar lagi Allah tahu. Wa ala kulli syai'in qadirun, dan atas segala sesuatu Allah maha kuasa. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segalanya. Wa yaf'alu ma yasha'u, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah mau berbuat apa saja itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Ya, itu hak Allah. Allah mau ngasih panas sama kita, itu terserah Allah. Ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah mau melakukan apa saja. Wa yahkumu ma yurid, dan dia menghukumi siapa yang dia kehendaki. Ya, laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang menyerupai Allah, menandingi Allah sesuatu apapun. Ya, jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Ya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah as-sami'u, maha mendengar, maha melihat, al-basir. Ya. Ini pendengaran Allah, penglihatan Allah enggak sama dengan manusia. Ya. Dengan makhluk enggak sama. Pendengaran Allah lebih hebat, lebih kuasa, segala-galanya bisa didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Contoh, kita tidak bisa melihat ada yang di belakang tembok, tapi Allah maha melihat semuanya. Bahkan yang ada terlintas di dalam hati kita Allah mendengarnya, Allah melihatnya. Semut hitam yang berjalan di malam hari, ya, di gelap malam kita tidak bisa melihat, Allah mampu untuk melihatnya. Ya, bahkan mendengar jejak langkah daripada semut hitam yang berjalan di malam hari tersebut. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Taqaddasa wa ta'ala anisyabihi wan nadhir. Allah itu maha suci wa ta'ala, dan maha tinggi. Anisyabihi, dari penyerupaan, dari penyamaan dengan apapun juga. Wan nadhir, dan dari apa yang kita bayangkan. Ya, jadi Allah itu tidak bisa dibayangkan gimana. Yang jelas Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak bisa juga kita bayangkan. Kalau kita mau bertafakur, maka bertafakurlah tentang ciptaan Allah, jangan zatnya Allah. Ya. Kalau kita bertafakur tentang ciptaan Allah, maka kita akan tahu kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatihi. Bertafakurlah kalian merenungi ciptaan Allah, kebesaran Allah melalui apa ciptaan-ciptaannya. Ya, maka kalian akan tahu kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya, kemahakuasaannya Allah. Dan wala tatafakkaru fi dzatihi, dan jangan kalian bertafakur kepada zatnya Allah, karena akal kita cetek, gak bakal nyampai. Udara aja, angin aja tidak bisa kita lihat, nak bayangkannya aja kita gak mampu, apalagi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang telah menciptakan segala alam semesta ini. Wa anisyariki wal wazir, dan Allah tidak mempunyai sekutu atau tandingan. Ya, tidak ada tandingan bagi Allah. Ya.
Kalau ada tandingannya bagi Allah ini, maka hancur bumi ini. Yang satu pengen gunung ada misalnya diciptakan bumi, yang satu nggak mau, hancur. Nah ini makanya Allah itu harus Maha Esa, tidak boleh ada tandingannya. Harus Maha Kuasa, Maha Esa. La tahudduhul azman, tidak dibatasi dengan zaman, waktu. Nah, jadi Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu, tapi waktulah yang diatur oleh Allah. Zaman itu yang diatur oleh Allah. Allah mengatur zaman dan waktu tersebut. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Urusan-urusan itu tidak menyibukkan Allah, tapi Allah lah yang mengatur segala urusan. Ya. Wala tuhitu bihil jihad, dan tidak dibatasi juga dengan arah-arah. Ya. Ya. Jadi Allah tuh yang mengatur segalanya, arah, urusan juga diatur oleh Allah, waktu zaman diatur oleh Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi sedikit pun kecuali Allah mengetahui, Allah yang mengaturnya. Wala ta'tarihil haditsat, dan tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian. Ya, karena kejadian-kejadian yang ada ini Allah lah yang mengaturnya. Justru kejadian-kejadian yang ada ini skenario Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Untuk apa? Menguji manusia, mana yang memang beriman kepada Allah, mana yang bertakwa kepada Allah, untuk dia memperoleh apa? Balasan dari Allah, balasan surga dari Allah, atau sebaliknya akan memperoleh balasan azab atau siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lahul ghinal mutlaq an kulli syai', dia mempunyai sumber kekayaan. Allah Maha Kaya, al-mutlaq secara mutlak. Allah Maha Kaya an kulli syai', dari segala sesuatu apapun. Allah lah yang Maha Kaya. Yang lain itu butuh kepada Allah. Wa kullu ma siwa muftakirun ilaihi, segala sesuatu selainnya makhluk itu muftakirun, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kalau sudah mentok, ada orang sudah mentok, ladak di jalan keluar lagi, pasti kita bakal butuh dan akan kembali kepada Allah, minta kepada Allah apapun. Ya, khalaqal khalqa ajma'in, dialah Allah yang telah menciptakan semuanya, apapun, langit, bumi, segala isinya, jin, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya Allah yang telah menciptakannya. Wa khalaqa a'malahum, dan dia telah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, amal-amal mereka. Wa khairaha wa syarraha, baik yang perbuatan yang baik maupun yang jelek. Wa naf'aha wa dharraha, baik yang manfaat maupun yang mudarat, yang membahayakan. Allah yang telah menciptakan semua itu, tapi untuk menguji manusia itu. Orang yang berbuat baik diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pahala dan surga. Yang berbuat jelek, mudarat, membahayakan orang lain, akan diganjar oleh Allah dengan siksanya nanti di akhirat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahdi man yasha wa yudillu man yasha, dia menunjuki siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Itu hak Allah. Makanya kalau kita melakukan kebaikan itu berarti kita dapat petunjuk dan taufik dari Allah. Kalau kita melakukan kejelekan, maksiat, ya, berarti itu kita tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat taufik. Tapi sebagai adab kita kepada Allah, kalau kita melakukan maksiat, kejelekan, nisbahkanlah kepada kita sendiri. Ya, karena itu merupakan keteledoran kita. Adapun kalau kita melakukan kebaikan, ya, maka nisbahkanlah kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Karena berkat hidayah taufik Allah kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u.
Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia akan mengazab atau menyiksa siapa yang dikehendaki. Makanya kalau kita banyak salah, banyak dosa, minta ampun sama Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun sebesar apapun dosa kita, Allah bakal mengampuni kita kalau kita mau kembali kepada Allah. Ya. Dan Allah menyiksa yang dia kehendaki. Makanya takutlah akan kita siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita takut sama siksanya Allah, azabnya Allah, jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, apalagi kita sudah mau mendekati nih tahun baru, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang bukan ajaran dari ajaran Islam, bukan ajarannya Allah, bukan ajaran dari syariatnya Nabi Muhammad, tinggalkan. Jangan dikerjakan. Biar kita jauh dari siksanya Allah Subhanahu wa taala dan selamat. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan. Wa hum yus'alun, adapun mereka makhluk Allah, ya ciptaan-ciptanya Allah, mereka akan ditanya. Manusia, jin kalau melakukan sesuatu, dia akan ditanya sama Allah. Ya, akan dihisap semua sama Allah. Tapi kalau Allah melakukan apa saja, gak ada yang bakal nanya, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang Maha Kuasa. Ya, gak ada yang bisa mengadili Allah. Kalau kita memang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu alaihi ahadin syai'un. Tidak wajib bagi Allah itu pada seorang pun sesuatu apapun. Ya. Jadi tidak ada kewajiban Allah memenuhi seorang itu sesuatu. Kalau orang itu Allah memasukkan dia ke neraka, terserah Allah. Kalau orang itu mau dimasukkan Allah ke dalam surga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah menentukan semua itu, bahwa orang yang berbuat baik, beramal soleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah, balasannya surganya Allah. Orang yang sebaliknya melanggar larangan Allah, berbuat maksiat, maka balasannya nanti di akhirat akan masuk, dapat siksanya Allah, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-maliku li kulli syai'in, al-mustawliya ala kulli syai'in. Ya. Dan sesungguhnya Allah al-maliku, raja atas segala sesuatu, al-mustawliya yang menguasai atas segala sesuatu juga. Ya, Allah yang menguasai alam semesta dan segala isinya, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa li ahdin ma'hum mulkun, dan tidak ada bagi seorang pun yang ikut serta dalam kerajaan Allah. Maksudnya Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya semuanya, gak ada yang ikut andil. Allah lah semata-mata yang menguasainya, yang punya andil seutuhnya secara mutlak, yang menguasainya secara mutlak, yang lain gak ada ikut andil sedikit pun. Ya. Wala li ahdin indahu haq, dan juga tidak ada seorang pun di sisi Allah itu punya hak sedikit pun. Karena yang berhak atas segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Wa adal muhsinina bi thawabihi fadlan, dan Allah juga menjanjikan bagi orang-orang al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, bi thawabihi, dengan pahala-pahalanya, fadlan, sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah balas kita kalau berbuat baik itu sebagai bentuk keutamaan dari Allah. Kasih sayang Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, seandainya Allah tidak balas, terserah Allah juga. Makanya wa tawa'adal musii'ina bi qabihi adlan, dan Allah telah memberikan ancaman, ya, bagi orang-orang al-musii'ina yang berbuat jelek, bi qabihi, dengan siksanya, adlan, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat melanggar larangan Allah, bermaksiat, maka bakal Allah siksa, karena Allah Maha Adil. Kalau orang yang berbuat taat, berbuat kebaikan,
berbuat amal soleh, bakal Allah juga balas dengan sebaik-baik balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari pelajaran rukun iman yang pertama ini ada beberapa hal yang wajib kita ketahui, yaitu tentang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama kita harus mengetahui sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Begitu juga sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan satu lagi ada sifat jaiz, sifat yang boleh Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Sifat apa saja yang boleh Allah kerjakan, itu sifat jaiz. Ya. Adapun sifat wajib bagi Allah ada 20. Ya. Lawannya nanti sifat mustahil ada 20 juga. Adapun sifat jaiz bagi Allah ada satu. Adapun sifat wajib bagi Allah itu yang 20 apa? Wujud. Pertama, Allah itu maha ada. Lawannya yang mustahil apa? Adamu. Allah itu tidak ada, mustahil. Terus yang sifat wajib bagi Allah apa? Kidamun. Allah maha terdahulu. Lawannya hudus, sifat mustahilnya hudus. Allah itu maha baru. Ya, tidak mungkin. Ya. Baqaun, Allah maha kekal. Ini sifat wajib bagi Allah lagi, maha kekal. Lawannya sifat wajib bagi Allah yang maha kekalnya apa? Fanaun, Allah hancur musnah. Kan mustahil, Allah hancur musnah. Ya. Terus mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya, ciptaannya. Adapun sifat mustahilnya mumatsalatul lil hawadis, Allah sama dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah itu maha suci, tidak ada cacat, tidak ada kurang sedikit pun, maha sempurna dan memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Terus yang berikutnya sifat wajib bagi Allah qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri, gak butuh bantuan orang lain. Adapun lawannya ihtiyaju li ghairi, butuh kepada selainnya, butuh bantuan orang lain. Ini mustahil. Allah itu maha kuasa. Terus sifat wajib berikutnya wahdaniyah, Allah itu maha esa. Lawannya at-ta'addud, yaitu berbilang. Kan tidak mungkin Allah berbilang. Yang ada itu Allah maha esa. Al-qudrah, Allah maha kuasa, sifat wajib bagi Allah. Al-qudrah, maha kuasa. Lawannya ajzun, Allah itu lemah. Ya. Nah, kan tidak mungkin. Iradah, ini sifat wajib bagi Allah. Iradah, Allah maha berkehendak. Adapun lawannya sifat mustahilnya karihun, Allah itu dipaksa. Tidak mungkin Allah dipaksa. Ya, yang benar itu Allah maha berkehendak, mengatur segalanya, terserah Allah. Yang berikutnya sifat wajib bagi Allah al-ilmu, Allah itu berilmu. Ya, ilmu, maha mengetahui. Lawannya jahlun, bodoh. Nah, ini sifat mustahil Allah, jahlun, bodoh. Yang sifat wajibnya ilmu. Yang berikutnya al-hayatu, sifat haya, Allah itu maha hidup selama-lamanya, seterusnya tetap hidup, tidak bakal mati, tidak bakal hancur. Lawannya mautun, mati. Sifat mustahilnya mautun, mustahil, enggak mungkin Allah mati. As-sam'u, Allah maha mendengar. Ya. Lawannya as-samam, tuli. Al-basar, Allah itu maha melihat. Lawannya a'ma, Allah itu buta. Ya, tidak mungkin. Ya. Al-kalam, sifat wajib yang berikutnya al-kalam, yaitu Allah maha berfirman, maha berbicara. Lawannya adalah abkam atau bukmun, bisu. Kan enggak mungkin. Nah, seperti itu. Justru Allah lah maha berbuktinya Al-Quranul Karim, Allah turunkan, itu firman-Nya Allah. Qadiran, ya, Allah itu maha kuasa. Ya, tidak mungkin ajiz. Ya, Allah itu lemah. Muridan, maha berkehendak juga Allah, tidak mungkin karihan, dipaksa. Ya.
Terus berikutnya Allah itu aliman, maha mengetahui. Tidak mungkin Allah itu jahilan, bodoh. Allah itu hayinan, hayyan. Allah itu hayyan, maha hidup. Tidak mungkin Allah itu maitan, mati. Allah itu sami'an, maha mendengar. Tidak mungkin Allah itu asam, tuli. Tidak mungkin. Terus Allah itu basiron, maha melihat. Dan mungkin Allah itu a'ma, buta. Allah itu mutakaliman, maha berbicara. Dan mungkin abekam, Allah itu bisu. Dan mungkin. Inilah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah yang wajib kita ketahui. Biar kita tahu kesempurnaan Allah itu maha suci dan maha sempurna. Dan disifati dengan segala kesempurnaan tanpa cacat sedikit pun, tanpa ada kurang sedikit pun. Itulah keyakinan kita. Terus sifat jaiz bagi Allah cuma satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku, yaitu melakukan setiap apa aja yang Allah inginkan, yang Allah ingin lakukan, atau tarku, Allah meninggalkan apa yang Dia ingin tinggalkan untuk dilakukan. Nah, ini hak Allah. Terserah Allah mau jadikan orang itu baik, itu hak Allah. Allah ingin menjadikan orang itu kaya, itu hak Allah. Allah mau menjadikan orang itu miskin, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah lah, itu sifat jaiznya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita tentang iman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjaga daripada akidah kita, khususnya di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.